Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Masjid Al-Azhar rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita selalu bersyukur dan bersyukur terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita mengirim salawat dan taslim kepada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib pada Jumat hari ini mengajak kita semua dan pribadi saya, marilah kita membangun ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran berpesan untuk kita semua, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Jadikanlah takwa itu sebagai bekal dalam kehidupan ini, karena sebaik-baik bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah modal yang selalu menemani pemiliknya. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah modal yang selalu mendampingi kehidupan seseorang, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan duka. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah modal yang mendampingi pemiliknya, baik dalam keadaan bersama dengan orang lain maupun dalam keadaan sendiri. Modal ketakwaan ini dipakai di dunia, juga dipakai di akhirat. Modal ketakwaan ini menyelamatkan kehidupan dunia, juga bersama menyelamatkan kehidupan akhirat. Itulah sebabnya bagi kita orang yang beriman, pilihan kita adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pilihan lain. Bertakwa itu kita harus kehidupan kita. Apa yang pernah kita lakukan, apa yang pernah kita persiapkan untuk kehidupan kita. Orang yang bertakwa itu orang yang siap hidup di dunia dan juga nanti siap hidup di akhirat. Jadi kita itu bertakwa karena kita memiliki kesiapan untuk siap hidup di dunia dan juga untuk siap hidup di akhirat. Karena dalam pandangan Islam ada dua kehidupan yang benar-benar kita harus siap di dunia dan juga untuk siap di akhirat. Ada orang mungkin hanya hidupnya siap di dunia, tetapi tidak bisa siap di akhirat. Mungkin ada juga orang yang hidupnya ingin siap hidup di akhirat, tetapi tidak mau siap hidup di dunia. Dalam Islam, dua-duanya kita harus siap di dunia dan juga harus siap di akhirat. Hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Azhar rahimakumullah.
Islam juga mengajarkan selalu menampilkan yang terbaik, tidak sekedarnya. Beribadah itu pilihlah dengan kesungguhan hati, tidak sekedar beribadah. Itulah Islam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kita ini adalah umat yang terbaik karena Allah sendiri menyatakan bahwa kita ini semua umat Islam itu adalah umat yang terbaik. Maka kewajiban kita sebagai umatnya, sebagai hamba Allah adalah juga harus menampilkan yang terbaik. Tidak boleh kita mengatakan sekedar-sekedar, karena kalau kita mengatakan sekedar-sekedar, itu artinya menyalahi firman Allah yang menyebutkan kita ini adalah umat yang terbaik. Umat yang terbaik adalah umat yang harus juga berusaha menampilkan yang terbaik. Karena itu, untuk menjadi orang yang terbaik, umat yang terbaik, maka kitalah dulu harus menjadi yang terbaik. Terbaik dalam ibadah, jangan asal-asalan. Tidak ada ibadah yang asal-asalan terbaik. Kita harus meyakinkan diri kita bahwa saya ini beribadah betul-betul yang terbaik, dan niat yang paling terbaik adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menjadi yang terbaik itu adalah ikhlas. Ikhlas dulu. Kalau kita ikhlas, maka semua yang berat itu, apapun itu, bisa menjadi ringan. Tetapi kalau kita tidak ikhlas, maka semua orang yang mengatakan ringan, kita mengatakan berat. Inilah perbedaan orang yang ikhlas dan tidak ikhlas. Semua orang mengatakan tidak bisa, tetapi kita yakin bahwa bisa karena kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua orang mengatakan tidak mungkin, kita yakin bahwa mungkin karena kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah beribadah yang terbaik. Ada orang malas sholat subuh karena memang nggak mau. Sholat lail, sholat tahajud, bolong-bolong, nggak terbiasa. Sholat sunatnya apalagi. Coba yakinkan diri kita bahwa kitalah yang terbaik. Tampilkan ibadah itu untuk terbaik. Ikhlas pada Allah Subhanahu wa ta'ala, semua bisa menjadi ringan meskipun sekeliling kita mengatakan susah. Keikhlasan ini adalah modal pertama untuk menampilkan yang terbaik. Mengapa kita harus ikhlas? Karena yang kita miliki ini adalah titipan. Titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakaian yang kita pakai ini hanyalah titipan. Satu saat diambil. Harta yang kita miliki itu adalah titipan. Kapan-kapan dia bisa ambil. Apalagi ilmu, pangkat dan jabatan itu adalah titipan. Lalu mengapa kita tidak ikhlas untuk mengantarnya kepada kebaikan? Lalu mengapa kita tidak ikhlas untuk membangun kebaikan? Uang yang ada di kantong kita itu adalah titipan. Belum tentu berguna, tetapi pastikan bahwa uang itu adalah akan berguna. Ikhlas belanjakan
di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah bahagian dari keikhlasan, inilah bahagian dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau harta yang kita miliki ikhlas, kita manfaatkan untuk demi kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala, yakin dan pasti tidak lama akan ada gantinya. Jangan ragu, Pak. Yang kita sumbangkan itu, yang kita bantukan kepada orang lain, yang kita gunakan membiayai keluarga demi karena ibadah kepada Allah, yakin tidak lama akan ada gantinya. Cuma memang masalahnya kadang-kadang kita itu ragu. Kalau ragu itu tidak jadi. Tapi yang namanya ikhlas itu hanya satu kali saja, insya Allah jadi. Maka harta yang kita keluarkan itu jangan ragu, tidak lama lagi akan ada ganti. Kadang-kadang itu emosi itu harus hilang, Pak, digantikan dengan ikhlas. Demikian juga kalau kita ingin beribadah, bisa dan bisa. Yang kedua, sebagai umat yang terbaik, ikhlas dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita ini kadang-kadang terlalu banyak perhitungan, takut di bawah bayang-bayang sendiri. Ada mau dikerja, takut. Ada yang mau dilakukan, takut. Selalu was-was. Ini adalah bahaya, Pak. Ini adalah penyakit. Laki-laki takut sama istrinya. Kenapa mesti takut, Pak? Selama itu yang namanya baik, tidak bertentangan dengan aturan, tidak menyalahi etika, demi kepentingan keluarga, sudah disampaikan kepada keluarga, lakukan dengan baik. Jangan selalu ragu. Minta pendapat boleh, tetapi yang menentukan itu adalah kita semua. Diskusi boleh, tetapi yang menentukan bisa dan tidak bisa adalah kita semua. Inilah yang namanya terbaik. Lakukan apa yang menjadi pilihan kita, pekerjaan yang benar sesuai dengan pilihan kita, pilihan bersama, maka insya Allah akan ada hasilnya. Kita ini adalah menentukan nasib sendiri. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Umat Islam ini akan jaya, akan berubah kalau setiap orang mengubah dirinya sendiri. Rumah tangga akan berjaya kalau setiap penghuni rumah tangga itu akan mengubah diri sendiri. Masyarakat akan berubah menjadi jaya kalau setiap orang dalam kehidupan masyarakat itu, kalau setiap orang akan mengubah dirinya sendiri. Masjid akan hebat jamaahnya kalau setiap jamaah masjid bersedia mengubah dirinya. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang ketiga, perbuat ibadah. Ibadah ini luar biasa. Ibadah Allah, ibadah berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada seluruh keluarga dan orang lain, itu adalah ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tiga hal itu insya Allah kita akan menjadi umat yang terbaik, dimulai dari diri sendiri. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qalat aidan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mu'minina wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma asyrikna fi du'a'is salihin. Allahumma asyrikna fi du'a'is salihin. Allahumma asyrikna fi du'a'is salihin. Allahumma habdana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qimis shalah.